Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam belum makan nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mawah pula nampak. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tak lupa sholawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di hari uzma nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tadi kata sebuah hadis, satu langkah kamu melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itu Allah ganti pahalanya sama dengan 60 tahun orang bertasbih. Nah, kita sudah ada 60 tahun bertasbih? Belum. 2 langkah Allah ganti dengan kebaikan, 3 langkah Allah ganti dengan cucuran rahmat, 4 langkah Allah ganti cucuran ampunan. Dalam hadis lain pula, 1 langkah melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, Allah ganti pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Kita udah ada sholat sunnah 1000 rakaat. Usahakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat tarawih hari kadang menengok jadwal imam. Siapa imam di musola kita tuh? Wak sangkot, jangan jam 11 baru balik. Makanya ada pepatah, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud, imam sujud ma'mum cabut. Jadi kalau tahu yang kita begitu, eloklah ibu berjalan kaki walaupun hujan lebat, usah pakai mantel. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada berapa saat dan kita? Ada yang tahu? Tunjuk asbes. Sekarang kita kalau tidak salah Sabtu kita Sabtu, entah Jumat gitu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin. Mungkin kita sudah berada 3 Sya'ban. Apa kata Rasul? Rajab bulanku, Sya'ban bulan Rasulku, Ramadan bulan umatku. Siapa yang beramal, siapa yang beribadah, siapa yang berbuat kebaikan di sepanjang bulan yang Allah muliakan ini, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan rahmatnya, Allah lipat gandakan ampunannya. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbanyak puasa sunnah. Jadi kalau dapat kita puasa sunnah, tak dapat kita banyak, minimal 1 hari, sekurang-kurangnya 1 hari. Kapan itu? Puncaknya pada nisfu Sya'ban, malam 15 nisfu Sya'ban. Ada apa di nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu kata Rasul, setiap amalan seorang hamba, setiap catatan kebaikan seorang hamba, setiap catatan amalan kebaikan apa yang diperbuat seorang hamba itu akan diperlihatkan di hadapan Allah pada
malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan nisfu Sya'ban. Makanya kata Rasul, alangkah berbahagia kita ketika catatan kita diperlihatkan kepada Allah, sedangkan kita pada waktu itu beribadah, sedangkan kita pada waktu itu beramal, sedangkan kita pada masa itu berbuat kebaikan. Pertama, perbanyak puasa sunnah. Puncak Sya'ban, puncak nisfu Sya'ban adalah pada malam 15 nisfu Sya'ban. Usahakan Bu, jangan lagi sampai kita ketinggalan, jangan lagi sampai tak dapat momen yang terbaik. Sayang, Allah sudah berikan kesempatan kita usia sampai kita ke bulan Sya'ban, tapi kita lewatkan, sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Hidupkan di malam-malam nisfu Sya'ban itu perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apapun jadi, sholat sunnah duha. Ibu rajoki sulit, rajoki sempit, Allah bagi fasilitas melalui sholat duha. Sholat duha itu memancing rezeki. Ibu ingin dihormati, ingin dinaikkan derajat, ingin dimuliakan, sholat tahajud. Allah bagi fasilitas melalui sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari orang lagi tertidur, mari sama-sama kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'andir, bersihkan dirimu, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, bersihkan dirimu, bentangkan sajadahmu, sembahlah Tuhanmu, itulah membuat engkau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasa sunnah. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, perbanyak bertasbih. Ibu, banyak bertasbih. Apa tasbih? Adapun yang diajarkan Rasulullah adalah boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali. Ada lagi tasbih yang lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca 100 kali. Kenapa dengan subhana? Setiap ada ayat menjelaskan subhana, itu Allah menceritakan kejadian di dalamnya itu super menakjubkan, sangat menakjubkan. Makanya kisah Isra Mi'raj Allah awali dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sehebat manapun profesor, sehebat manapun dokter menciptakan alat teknologi canggih sekalipun, tidak akan mampu menembus aras langit Sidratul Muntaha. Makanya diawali dengan subhana, hanya Allah sajalah yang bisa. Subhana. Yang kedua, Nabi Yunus pernah ditelan ikan. Ikan apa namanya? Yang bilang ikan gombong. Bukan ikan paus, ikan nun. Ikan paus pula ibu. Bukan ikan paus, apalagi ikan gombong ya. Ikan nun. Jadi Allah gerakkan hati Nabi Yunus untuk mengucap subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dahsyat itu, Bu. Makanya amalkan. Kalau kita amalkan, insya Allah takjub. Apa takjubnya? Boleh jadi Allah luaskan rezeki kita, boleh jadi Allah turunkan kebaikannya kepada kita, boleh jadi Allah rahmati kita, boleh jadi Allah turunkan keberkahannya kepada kita. Banyak. Makanya amalkan subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seterusnya, amalan seterusnya dianjurkan kita nanti pada malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan kita membaca apa? Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama niatnya mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita dan keluarga. Niat yang kedua, Yasin yang kedua niatnya mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari bencana. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari malapetaka. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari musibah. Yasin yang ketiga, niat yang ketiga, mudah-mudahan Allah matikan kita nanti menjadi husnul khatimah.